What's up you guys, kembali lagi di channel gua. Kali ini gue lagi ada di Vietnam ya. Jadi gue lagi di Grand Hotel Saigon ya, dan gue lagi liburan di kota Ho Chi Minh ya di Vietnam. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang trade breakdown gue di pair Nasdaq yang membuat gue itu win streak di minggu ini ya. Jadi Senin gue profit, Selasa gue profit, Jumat pas NFP pun itu gue profit dan disaksikan langsung sama murid-murid termasuk dengan teman-teman yang ikut ke Vietnam bareng gua. Nah, jadi di video kali ini gua bakal ngebahas bagaimana gua akan nge-breakdown trade yang pertama ya, yang hari Senin itu kenapa bisa gua ambil dan kenapa bisa profit dengan cepat sekali. Dan trade yang gua ambil yang pertama di hari Senin itu langsung profit hanya dalam waktu 15 menit ya. Dan disaksikan secara langsung oleh murid-murid mentorship gue. By the way, gue juga udah beli mikrofon ya, jadi harusnya suaranya udah clear. Oke, kita langsung aja ke chart. Oke, jadi dari ketiga trade gue yang profit di minggu ini, gue mau ngebahas tentang trade yang hari Senin ya. Apa alasan dibalik gue mengambil posisi buy di Nasdaq, dan bagaimana cara gue bisa sampai ke konklusi tersebut. Oke, pertama-tama, ini gue akan mundurin dulu ya sampai ke hari Senin ya. Ini gue mundurin ke hari Senin di sini. Oke, nah, di hari Senin, apa yang gue lihat guys? Pertama ya, menurut gue, Nasdaq ya, itu masih akan bullish. Ya, orang tuh kadang salah mengartikan konsep liquidity ya. Jadi mereka langsung menganggap ketika liquidity sudah diambil, itu otomatis akan reverse. But, belum tentu dia akan langsung reverse. Bisa jadi dia masih akan melanjutkan dulu move-nya sebelum dia reverse untuk mengisi imbalance. Nah, di sini gue lihat dia masih akan ya terus naik dulu. Ini dikonfirmasi dari mana? Dari weekly. Kalau kalian lihat guys, ya, ketika dia mengambil high yang ini, kalian bisa lihat bagaimana setelah dia mengambil liquidity yang ini, dia nggak langsung memberikan reaksi bearish. Ya. Dia malah membuat sebuah apa nih? Sebuah order block. Ya, meskipun di minggu itu dia belum break order block ini ya, tapi gue udah expect bahwa ini akan menjadi sebuah order block. Lalu di daily, apa yang gue lihat? Ya, di daily ini didukung dengan apa? Ya, harga mengambil liquidity di sini dan dia mengisi apa? Imbalance. Ya, dia mengisi imbalance, tapi dia bukan isi di imbalance ini, ya, ataupun dia tidak mengisi imbalance yang ini, yang paling bawah. Why? Karena FEG ini tidak didampingi dengan another PD array. Ya, kenapa? Gue malah tahu dia akan reverse dari FEG yang ini, karena FEG ini berada di sebelah high yang di break. Nah, dari momen ini ya, ketika gue masuk hari Senin, ya, gue melihat bahwa ada kemungkinan harga itu masih akan bullish, at least ya sampai ke high yang ini. Oke, so hari Senin itu gue masuk dan apa yang gue lihat dari chart? Ini gue langsung langsung skip ahead ya. Nah, ini adalah kondisi New York Session di hari Senin. Oke, lalu yang gue tunggu adalah sebenarnya ketika ada reaksi di sekitar area ini. Gue masuk ke 5 menit. Oke. Ketika ada sebuah reaksi di area itu, tetapi ada sesuatu yang gue lihat di sini guys. Ya, ada sesuatu yang gue lihat. Jadi inilah kenapa lo tuh harus bisa punya apa ya, logiknya, bukan patternnya. Di sini gue melihat bahwa impulsnya terlalu kuat di sini. Jadi gue sudah ancang-ancang kalau misalkan dia break high yang ini, maka dia nggak perlu turun sampai ke FEG 1 hour ini pun, gue akan entry, ya, and see what happens. Ini di break, maka gue langsung entry guys. Oke, entry di situ, stop loss di sini, 1/3. Ya, kita tunggu. Order gue di hit di sini, ya, sekitar jam 9.20 malam, ya. Lalu apa yang terjadi? Gue sama sekali tidak peduli dengan bagaimana trade ini berjalan. Kalau dia stop loss. Kalau dia TP, dia TP. That's why gue selalu bilang di live stream gue, untuk selalu apa? Set and forget ya. Ini adalah moto yang harus kalian pegang dalam kehidupan trading kalian. Ya. Dan by the way, kalau kalian ya screenshot chart kalian dengan tulisan set and forget, kalian tag gue, itu gue pasti akan repost, oke? Nah, apa yang terjadi kemudian? We'll see. Boom. Ya. 5-10 menit guys. Dalam waktu 10 menit itu sudah take profit. Nanti gue akan tunjukkan bukti entry dan bukti bahwa murid-murid gue itu menjadi saksi live trading gue di hari Senin.
Ya, by the way, gue live trading itu hampir setiap hari bersama murid-murid mentorship gue, oke? Jadi kalau kalian aja bisa dapat value dari live trading gue yang seminggu sekali atau sebulan sekali, ya, apalagi murid-murid gue, oke? Nah, sinilah akhirnya gue bilang bahwa dia nggak perlu turun sampai ke FVG yang di bawah ini, guys. Akan ada kemungkinan seperti itu. Oke, itulah kenapa penting lu punya logiknya, ya, yaitu market maker logic, ajaran gue. Itu yang penting. Bukan patternnya, patternnya kayak gini. No, it doesn't work. Pattern doesn't work, oke? Lalu Jumat, ya kemarin, ini hari Sabtu by the way ya. Jumat kemarin pas gue lagi dinner di depan hotel yang gue stay, ya, itu tiba-tiba posisi gue juga hit TP juga ya. Nah, tapi yang mau gue bahas selanjutnya ini bukan trade yang gue ambil sebelum NFP ya, tapi ini trade yang udah gue hold dari Rabu yang ke TP di NFP juga. Jadi posisi itu, ya, udah gue hold dari hari Rabu, guys. Ya, di hari Rabu itu gue juga masih buy, oke? Murid-murid gue pada tahu tuh. Ya, apa yang gue lihat di hari Rabu? Ini gue kasih tahu ke kalian versi simpelnya ya, versi cepatnya aja nih. Ya, gue menunggu sebuah low di sweep dulu. Ya, by the way ini pas gue lagi jalan sama cewek gue ya di CP ya. Nah, setelah dia stop hunt, lalu dia break ke atas, gue entry guys. Gue entry di sini. Ya, gue entry di situ. Stop lossnya di sini. Oke. Dan gua tidak pakai break even, tidak pakai apa-apa guys ya. Lu bayangin nih, ya. Kalau misalkan gua pakai break even, trade gua baru jalan sebentar guys, ya. Itu udah kemakan, ya. Ataupun kalau gua pindah pakai trailing stop loss, udah kemakan duluan juga guys di situ guys. Ya. Profit gua kecil. Lu lihat nih bagaimana dia bermain begitu banyak di break even area gua. Dan gua udah bilang ke murid gua, posisi gua di Rabu ini akan gua tinggalin, bener-bener gua tinggalin. I don't care dia mau hit TP, dia mau hit SL, I don't care. Ya, murid gue saksi-saksinya. Ya, karena ini adalah moto gue, set and forget. Ya, lalu kita lihat apa yang terjadi. Ya, harga naik. Ya, udah hampir mau TP nih ya, tinggal sedikit lagi TP. Tapi dia apa yang terjadi guys? Dia turun lagi. Ya, jadi gue bener-bener nggak peduli. Hari Kamis itu dia turun lagi guys. Gue mungkin agak ke 1 hour ya, biar agak cepet ya. Nih, oke. Nanti gue akan tunjukin bukti trade-nya ya, by the way ya. Nih. Ya, dia turun lagi guys. Udah hampir mau TP guys ya. Dia turun lagi. Kalau orang yang pasang break even, ya, sini, apakah itu tidak rugi guys? Ya, lu udah hold berapa lama seperti ini, udah kena swap, udah kena charge, lu malah kena stop di break even. Ya, gue lebih baik dia SL sekalian nih. Dia udah hampir mau SL nih. Dan gue sama sekali nggak peduli karena gue sama sekali nggak suka cek posisi gue. Gue biarin aja, kan udah ada stop loss, udah ada TP. Ya, gue biarin. Dan yang terjadi di hari Jumat, ya, ini Jumat ya, NFP itu sekitar jam 8.30 nih, di sini nih. Ya, kita lihat apa yang terjadi di NFP. Boom! Ya, tapi apakah gue langsung, gue TP aja di sini takut nanti dia turun lagi? No! Gue nggak peduli. Ya, jadi gue tetap biarin SL, TP, because set and forget baby, gitu kan. Apa yang terjadi? Boom. Ya. Masalahnya bisa nggak lu punya psikologi seperti ini, seperti gue? Ya, bagaimana ketika lu sudah trade, lu biarin aja, lu set and forget, bisa nggak? Jawabannya kebanyakan orang nggak bisa. Mereka takut loss. That's why they play it safe ya. Oke, break even, trading stop loss, it's totally stupid idea. Oke, ini gue ngomong karena gue tuh udah lulus pro firm dan udah berkali-kali payout ya. Jadi gue bukan orang yang cuma bisa teori doang, oke? Gue praktisi. Nah, inilah kenapa gue bilang, jangan pernah ubah-ubah stop loss lu, jangan pernah intervensi trade lu, karena this what happens. Patience pays in the market. Oke, so ini adalah 2 trade breakdown dari gua ya. Jadi kalian bisa pelajari ini dan jadikan ini sebagai bahan untuk ya evaluasi kalau kalian seorang break even trader. Pelajari video ini ya, pelajari bagaimana cara gua trade and you will see the change in your trading game. See you guys in the next video and remember, let's be better together. See you guys.